Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran behavioristik dan juga kognitivistik. Di sini, selain saya akan menjelaskan tentang teori itu, saya juga akan mempraktekkan bagaimana penerapan pembelajarannya dengan menjelaskan materi tentang desain busana. Nah, ingin tahu kelanjutannya? Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input atau berupa stimulus dan output yang berupa respon. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Seseorang dianggap telah berhasil belajar jika ditandai adanya perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, dalam belajar diperlukan adanya input atau stimulus dan respon. Stimulus adalah segala sesuatu yang diberikan oleh guru, respon adalah tanggapan yang ditunjukkan siswa akibat dari stimulus yang diberikan oleh guru. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran berupa hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Ciri-ciri teori belajar behavioristik adalah mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian elementalistik, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan, dan dalam pemecahan problem ciri khasnya yaitu trial and error. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang teori belajar kognitivistik. Teori ini melakukan penekanan pada proses belajar bukan hasil belajar. Proses berpikir kompleks, membangun ilmu pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan, dan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan, informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dan selanjutnya saya akan melakukan simulasi dengan video untuk penerapan teori belajar kognitivistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, apa kabarnya hari ini? Apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua ya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagi yang Ibu absen namanya, tolong diacungkan tangannya ya. Oke, yang pertama ada Dinda. Dinda hadir Bu. Tia, Amel, Jessica, dan Fitra. Oke. Setelah Ibu absen, Ibu akan menanyakan kembali tentang materi di minggu lalu. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan tentang pengertian desain busana. Dari kalian apakah sudah belajar materi minggu lalu yang telah Ibu berikan? Minggu lalu pengertian desain busana adalah sesuatu yang kita rancang dengan ide dan gagasan dan kreativitas kita yang nantinya akan dijadikan suatu karya busana. Lalu, Ibu telah memberikan materi tentang pengertian desain busana. Desain busana adalah sebuah rancangan yang dibuat oleh seseorang berdasarkan ide dan gagasannya sendiri dan mengandalkan kreativitas mereka yang nantinya akan dibuat menjadi sketsa dan akan dijadikan sebuah karya busana. Nah, untuk hari ini Ibu akan mengajarkan materi baru. Materi ini adalah tentang sumber inspirasi desain busana. Nah, anak-anak sekalian, sumber inspirasi desain busana ini merupakan inspirasi dasar yang akan kita cari dan kita gali untuk membuat sebuah karya busana berkoleksi skala besar. Jadi, seperti yang kita ketahui, untuk menciptakan sebuah koleksi membutuhkan sumber inspirasi. Nah, sumber inspirasi ini bisa berasal dari
mana saja. Bisa dari lingkungan sekitar kita, bisa dari bangunan-bangunan peninggalan bersejarah, bisa dari alam sekitar yang ada, dan juga bisa dari barang-barang yang menurut kita bagus dan indah dipandang. Nah, untuk itu, Ibu akan menjelaskan sumber inspirasi yang telah Ibu buat sebelumnya, dan ini merupakan contoh-contoh dari sumber inspirasi dan penjelasannya. Ini merupakan lab sheet busana yang sumber inspirasinya berasal dari The Nature of Green. Bisa kita lihat tentang anak-anak. Nih, The Nature of Green ini adalah inspirasi yang berasal dari alam. Warna-warna yang dipakai adalah warna-warna yang cerah. Kita memakai warna-warna hijau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan sekitar yang nantinya akan diolah menjadi desain atau busana yang siap pakai atau ready to wear. Selain itu, Ibu juga punya contoh loh. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan contoh dari mood board punya ke kelas kalian. Baik, bisa kita lihat anak-anak, ini merupakan mood board yang berjudul Moss Petri. Moss Petri ini merupakan sumber inspirasi yang berasal dari kaca patri di bangunan masjid. Seperti yang kita lihat, warna-warna pada ornamen-ornamen masjid diangkat dalam pembuatan busana tersebut. Ini merupakan ukiran-ukiran kaca patri yang menjadi sebuah corak-corak motif yang sangat indah dan cantik. Setelah kita membuat sumber inspirasi tersebut, kita harus membuat deskripsi dari mood board. Mood board merupakan kata lain dari sumber inspirasi yang telah kita buat dan kita rangkum. Setelah kita membuat deskripsi mood board, kita membuat desain. Nah, ini merupakan look pertama pada desain Moss Petri. Bisa kita lihat anak-anak, ini adalah detail-detail dari corak-corak kaca patri yang ada di bangunan masjid, dan warna-warna yang dipakai ini merupakan warna-warna yang sesuai dengan nuansa di lingkungan masjid tersebut. Dan pada saat kita membuat mood board, kita tidak boleh lari dari sumber inspirasi yang telah menjadi fokus utama kita. Ini adalah look kedua dari busana Moss Petri ini. Menggunakan cuttingan yang sederhana, simple, ini merupakan busana ready to wear. Nah, di sini bisa kita lihat cuttingan dari ini adalah sebuah cuttingan yang membentuk dengan kubah masjid yang direalisasikan dengan bentuk lingkaran atau ruffles. Ini adalah contoh ketiga dari desain look Moss Petri ini. Selain itu, Ibu juga telah membuat contoh dari sumber inspirasi, yaitu Unstoppable Girl. Nah, anak-anak, Unstoppable Girl ini merupakan desain yang sumber inspirasinya berasal dari kisah seorang wanita yang teramat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena di sini dijelaskan bahwa ini merupakan lukisan dari drama fantasi. Nah, ini berkisahkan tentang seorang remaja yang sering mengalami permasalahan dalam hidupnya dan sering menyendiri karena hidupnya itu teramat sedih. Bisa dikatakan dia adalah seorang anak dari keluarga yang orang tuanya broken home, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat desain-desainnya menggunakan warna-warna yang gelap dan juga warna yang cerah. Arti dari warna cerah ini merupakan sumber keceriaan yang dia inginkan dari dalam hatinya. Untuk itu, masih didominasi oleh warna-warna gelap karena kehidupan nyatanya dia masih teramat sedih dan pemurung, tidak seperti dengan nuansa di dalam perasaan dia yang sesungguhnya.
bisa kita lihat warna-warnanya tersebut lebih dominan warna hitam. Dan corak-corak ini adalah corak-corak motif dari wajah kisah dari perempuan ini. Yang contoh ketiga yaitu Pindi. Bisa kita lihat anak-anak, ini merupakan contoh yang ibu buat, yaitu contoh dari sumber inspirasi yang mengangkat tema tentang cotton candy. Kalian tahu tentang cotton candy? Ya, cotton candy adalah permen atau makanan yang biasa kita makan. Kalian juga pasti pernah mencobanya, bukan? Ini menggunakan warna-warna yang pastel, warna-warna yang berasal dari warna-warna cotton candy yang tingkatan warnanya sangat lembut dan halus. Dan desainnya pun ini simple. Ini menggunakan gaya art of beat sehingga sedikit nyentrik namun tetap feminin. Warna-warna yang digunakan yaitu warna kuning muda dan juga pink muda, karena ini merupakan warna yang sangat cerah. Baik anak-anak, itulah tadi sedikit contoh tentang sumber inspirasi yang telah ibu buat. Kemudian ibu juga memiliki contoh dari desain yang telah ibu buat, dan ini akan ibu share kepada kalian. Ini merupakan contoh desain dari sumber inspirasi yang diangkat dari daerah Maluku Utara, Ternate. Ini merupakan sumber inspirasi yang warnanya itu diambil dari warna burung endemik dari Maluku Utara. Dan desain-desain ini nantinya akan ibu berikan kepada kalian agar kalian bisa mengerti dan bisa memahami tentang apa itu sumber inspirasi yang sesungguhnya. Nah, anak-anak, sekarang setelah ibu memberikan kalian contoh-contoh sumber inspirasi tersebut, sekarang ibu akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian. Dan teman-teman kalian sesuai dengan kelompok yang minggu lalu telah ibu tentukan ya. Oke, ibu akan memberikan waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah itu nanti akan ada sesi pertanyaan bagi kita berdiskusi tentang sumber inspirasi ya Bu. Oke Bu. Setelah kalian berdiskusi tentang sumber inspirasi yang tadi, sekarang ibu mempersilahkan kalian untuk bertanya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Dinda, silakan bertanya. Bu, bagaimana cara kita agar pada saat kita membuat sumber inspirasi, kita tidak melenceng kemana-mana, Bu? Jadi kita memiliki tujuan utama atau fokus utama, Bu. Nah, saya belum mengerti tuh, Bu. Terima kasih, Bu. Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan pertanyaan Dinda adalah bagaimana cara kita menentukan sumber inspirasi yang tepat agar tidak melenceng dari sumber inspirasi tersebut pada saat membuat sketsa. Baik, Dinda, Ibu akan menjawab. Seperti yang tadi telah Ibu jelaskan, sumber inspirasi berasal dari sebuah fokus utama atau tujuan utama kita tentang apa yang ingin kita buat tentang karya tersebut. Nah, sumber inspirasi yang akan kita buat ini, contohnya adalah misalkan Ibu memiliki koleksi busana yang bersumber inspirasi dari barok. Maka, Ibu harus fokus pada barok tersebut. Ibu tidak boleh melenceng dari apa yang telah Ibu fokuskan, yaitu barok. Barok merupakan ukiran dinding yang ada di gedung-gedung tua, seperti di Prancis dan juga di benua Eropa lainnya. Nah, ukiran barok tersebut itu akan menjadi fokus utama Ibu untuk menjadikannya sebuah koleksi. Ibu tidak bisa mengambil berbagai macam nuansa lainnya yang berada di lingkungan bangunan-bangunan tua tersebut, karena yang menjadi fokus utama Ibu adalah barok. Nah, seperti yang tadi Dinda telah jelaskan bahwa Dinda mengambil sumber inspirasi yang berasal dari laut. Nah, laut teramat luas. Untuk itu kita harus mengecilkan kembali sumber inspirasi tersebut agar lebih sempit dan lebih bisa menjadi fokus utama kita. Nah, alangkah baiknya Dinda mengkaji kembali
dan mengambil atau memilih salah satu sumber inspirasi yang lebih sempit seperti laut. Laut memiliki unsur yang sangat banyak, misalkan warna. Kita bisa mengambil warna dari laut tersebut. Kita bisa mengambil dari tumbuhan laut, bisa mengambil dari fauna laut, bisa, itu semua bisa kita ambil. Nah, sekarang Dinda bisa pikirkan kembali apa yang menjadi keinginan Dinda untuk membuat sumber inspirasi yang lebih fokus pada satu tujuan. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Ibu atau materi yang tadi ada yang kurang jelas? Boleh silakan bertanya kembali. Baik, ternyata sudah mengerti semua ya, kalian sangat pintar sekali. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Dan untuk minggu depan, Ibu akan memberikan tugas tentang membuat sketsa desain busana sesuai dengan sumber inspirasi kalian. Dan setelah itu kalian bisa konsulkan ke Ibu terlebih dahulu di minggu depan. Dan materi sumber inspirasi hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia hasil simulasi penerapan dari teori pembelajaran behavioristik dan juga kognitivistik. Dari situ kita bisa mengetahui apa perbedaannya dan kegunaannya. Nah, sekian video penjelasan dan penerapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.